Nama saya Christopher. Kali ini saya akan menjelaskan tentang protokol TCP dan UDP. TCP adalah Transmission Control Protocol. UDP adalah User Data Protocol. Perbedaan TCP dan UDP. TCP terpercaya. Terpercaya karena jika pesan tidak terkirim, maka server akan meminta kembali pesan tersebut. UDP tidak terpercaya karena tidak peduli pesan sampai atau tidak, yang penting sudah terkirim. TCP terurut karena pesan yang dikirim secara terurut. UDP tidak terurut karena jika penerima pesan adalah alamat yang sama, urutan pesanannya tidak bisa diprediksi. TCP heavyweight karena meminta 3 setup soket sebelum data aktual dikirim. UDP lightweight karena tidak ada pemesanan dan pelacakan pesan yang dikirim. TCP streaming karena tidak membedakan paket berakhir dan dimulai. UDP datagrams karena paket yang dikirim secara individu dan sampai dengan utuh. Berikut saya akan memberikan contoh beberapa aplikasi yang menggunakan TCP dan UDP. Electronic Commerce, yaitu Blibli. Menggunakan protokol UDP, nomor portnya 443, soketnya 35240.197.89.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server. Server membalas sinkronisasi klien dengan klien tidak perlu membalas server respon. Layanan berbagi video Vimeo atau Metacafe. Menggunakan protokol TCP, nomor portnya 443, soketnya 36.86.63.185.2443. Cara kerjanya, TCP akan membangun koneksi agar sinkron dengan server, maka jika terjadi masalah saat membuka aplikasi, server akan memberitahu kepada klien. File transfer, yaitu FTP. Menggunakan protokol TCP, nomor portnya 443, soketnya 35.240.197.89.2443. Cara kerjanya yaitu TCP akan membangun koneksi agar sinkron dengan server, maka jika pengiriman bermasalah, server akan memberitahu ke klien. Email, yaitu Hotmail atau outlooklive.com. Menggunakan protokol TCP, nomor portnya 443, soketnya 74.125.68.113.2443. Cara kerjanya, TCP akan membangun koneksi agar sinkron dengan server, maka jika pengiriman email bermasalah, server akan memberitahu ke klien. TV Internet, yaitu UCTV. Menggunakan protokol UDP, nomor portnya 443, soketnya 118.91.91.120.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server, server membalas sinkronisasi klien, dengan klien tidak perlu membalas respon server. Layanan Spotify. Menggunakan protokol UDP, nomor portnya 443, soketnya 151.1.1.10.249.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server, server membalas sinkronisasi klien, dengan klien tidak perlu membalas respon server. Telepon internet, yaitu WhatsApp. Menggunakan protokol TCP, nomor portnya 443, soketnya 69.171.250.60.2443. Cara kerjanya, klien mengirim data SYN, lalu server membalas dengan SYN ACK, lalu klien mengirim data ACK. Jam internet, yaitu ntp.kim.lipi.go.id. Menggunakan protokol UDP, nomor portnya 443, soketnya 35.240.197.89.2443. Cara kerjanya yaitu UDP melakukan sinkronisasi dengan server, server membalas sinkronisasi klien, dengan klien tidak perlu membalas respon server. Wither Service, yaitu bmkg.go.id. Menggunakan protokol UDP, nomor portnya 443, soketnya 182.16.0.0
248.150.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server dan server membalas sinkronisasi klien dengan klien tidak perlu membalas respon server. Layanan story WhatsApp menggunakan protokol UDP nomor portnya 443, soketnya 157.218.218.60.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server, server membalas sinkronisasi klien dengan klien tidak perlu membalas respon server. Layanan download BitTorrent menggunakan protokol TCP nomor portnya 443, soketnya 74.125.200.84.2443. Cara kerjanya, TCP membangun koneksi agar sinkron dengan server. Maka jika terjadi masalah saat download, server akan memberitahu kepada klien. Layanan Zoom menggunakan protokol UDP nomor portnya 443, soketnya 3.235.82.211.2443. Cara kerjanya, UDP melakukan sinkronisasi dengan server, server membalas sinkronisasi klien dengan klien tidak perlu membalas respon server. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.